Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita IPA, yaitu tentang rangkaian listrik. Minggu lalu kita sudah pelajari, tapi hari ini kita akan bahas soalnya ya. Tetapi sebelum kita mengerjakan soal tentang rangkaian listrik, kita ingat kembali ya. Berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, rangkaian terbuka, yaitu susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Yang kedua, rangkaian tertutup, susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar A dan B. Di situ ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Gambar 1A menunjukkan rangkaian terbuka yang mengakibatkan arus tidak mengalir dan lampu mati. Sedangkan gambar 1B menunjukkan rangkaian tertutup yang mengakibatkan arus mengalir dan lampu menyala. Itulah perbedaan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Masih ingatkah kalian dengan jenis-jenis rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu ada tiga macam kan? Yang pertama adalah rangkaian seri, di mana lampunya itu disusun secara seri. Yang kedua, rangkaian paralel, di mana memiliki rangkaian yang bercabang-cabang. Sedangkan kalau rangkaian campuran itu gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masih ingat kan? Jangan sampai dilupakan ya jenis-jenis rangkaian listrik. Di dalam rangkaian listrik, di materi maupun di contoh soal, kalian harus ingat jika ada kata berikut ini, jika terdapat kata dibuka, dilepas, itu artinya dimatikan atau komponen tersebut off. Kalau ada kata disambung, dihubungkan, itu artinya komponen tersebut dihidupkan atau dalam keadaan on. Tolong diingat ya, kenapa? Karena kata-kata ini akan selalu ada di soal cerita tentang rangkaian listrik. Berikut ini kita akan membahas contoh soal tentang rangkaian listrik. Mohon disimak dengan teliti dan dipahami apa yang dijelaskan supaya materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar ya. Contoh soal yang pertama. Coba perhatikan gambar berikut. Ada sebuah rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Pertanyaannya, jika lampu B dimatikan, maka yang akan terjadi adalah A. Lampu A tetap menyala, B. Hanya lampu C yang menyala, C. Ketiga lampu padam, dan D. Lampu A dan C menyala. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Coba perhatikan rangkaian listriknya. Itu merupakan rangkaian paralel 3 lampu, tetapi 2 lampu A dan B itu disusun secara sejajar, sedangkan lampu C memiliki aliran sendiri ya. Jadi kita perhatikan dengan seksama. Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu tentang komponen atau lampu yang disusun secara seri? Kekurangannya adalah jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga ikut mati. Ingat kan? Nah, di sini pertanyaannya, jika lampu B dimatikan, maka yang terjadi adalah, perhatikan, lampu B dan lampu A disusun secara seri. Berarti kalau lampu B mati, otomatis lampu A juga mati. Sedangkan lampu C, karena dia memiliki aliran listrik sendiri atau kabel sendiri, maka lampu C tetap menyala. Ya. Berarti jawabannya adalah B, yaitu hanya lampu C yang menyala. Kenapa? Karena lampu C memiliki aliran listrik sendiri. Selanjutnya, contoh nomor 2, perhatikan gambar rangkaiannya. Pertanyaannya, jika saklar 1 dihubungkan dan saklar 2 dilepas, lampu yang akan menyala dan lampu yang padam adalah, perhatikan, S itu adalah saklar, L itu adalah lampu ya. Nah, kalau S1 dihubungkan berarti dihidupkan, sedangkan S2 dilepas berarti dimatikan ya. Nah, otomatis ketika S1 dihubungkan atau dihidupkan, maka lampu L1, L2 menyala
L4, L5, dan L6 juga menyala. Kenapa? Karena L4, L5, L6 dia memiliki aliran listrik yang langsung terhubung dengan baterai. Sedangkan untuk lampu 3 dia akan menyala jika saklar 2 dihidupkan. Nah, kenapa? Karena L3 itu berada di samping saklar 2. Nah, otomatis lampu yang menyala adalah L1, L2, L4, L5, dan L6. Sedangkan lampu yang padam adalah L3. Jadi jawabannya adalah C. Contoh nomor 3, perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika S1 dibuka dan S2 ditutup, maka lampu yang tidak menyala adalah... Nah, ini kebalikan yang tadi ya. S1-nya atau saklar satunya dibuka berarti dimatikan, dan S2 ditutup berarti dinyalakan. Maka lampu yang tidak menyala, perhatikan, S1 itu adalah untuk saklar dari lampu L1 dan L2, sedangkan S2 itu adalah untuk lampu L3. Berarti ketika S1-nya dibuka atau dimatikan, otomatis lampu 1 dan lampu 2 yang mati atau padam. Sedangkan lampu 3, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6 itu tetap menyala. Jadi jawabannya adalah A, L1 dan L2 yang lampunya tidak menyala atau padam. Selanjutnya, soal berikutnya, jika saklar dibuka, keadaan lampu-lampu yang terjadi adalah, coba perhatikan rangkaiannya. Saklarnya cuma satu, yaitu saklar yang terletak di dekat lampu 2 atau L2. Nah, jika saklarnya dibuka atau artinya dibuka itu dimatikan, otomatis lampu L2 yang samping saklar tersebut akan mati atau tidak menyala. Sedangkan lampu 1, lampu 4, lampu 3 dia akan tetap menyala karena memiliki aliran listrik yang langsung terhubung dengan baterai tanpa terpengaruh oleh saklar yang berada di dekat lampu 2. Jadi jawaban yang benar adalah D, lampu 1, lampu 2, lampu 3 menyala dan lampu 2 itu padam. Nah, sekian materi pembahasan mengenai cara menjawab soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Nanti kalau seandainya ada yang belum mengerti bisa ditanyakan oleh gurunya masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.